我个人看，可爱点心节吗？我个人看，可爱点心节吗？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri Aminatul Zahra dan teman saya Fauzia Damayanti. Kami di sini akan mewawancarai usaha UMKM Dimsum Teh Irma yang berlokasikan di Kondang Jaya untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, yaitu kunjungan industrial UMKM Dimsum Teh Irma. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Abdul Wasid. Abdul Wasid. Sebelumnya Bapak berkenan tidak nih kalau kami wawancarai? Berkenan ya Pak? Kalau boleh tahu untuk Dimsum Teh Irma ini punya berapa cabang sih Pak? Satu di Kertabumi, di Sika ada, di Lamaran, Kondang Jaya, sama Kesambi. Ada 5 kan? Ada 5. Ya. Untuk Dimsum sendiri berdiri dari kapan? Kalau saya tahun 6 tahun. Kalau untuk produk-produknya nih awal pertamanya Teh Irma buka usaha itu apa produk pertamanya? Dimsum. Dimsum ya Pak. Terus selanjutnya Selain Dimsum ada apa? Selat, kemudian uduk, sama bakso tahu. Sekarang itu yang terbaru mungkin makan juga. rumah makan Iya. yang berlokasi di Galumas ya Pak, kalau rumah makan mah ya. Kalau untuk mempromosikan produknya selain berjualan offline di toko atau di outlet itu di mana lagi ya Pak? Di toko online ada di Grab Shopee. Mungkin juga Teh Irma sudah biasa ini ya, apa namanya, promosi lewat aktif Instagram. Oh, seperti endorse ya Pak? Iya. Untuk produk Dimsum Teh Irma ini yang paling laku apa sih? Jadi Dimsumnya ya? Ya, paling best seller ya Pak? Paling best sellernya. Untuk harganya itu kisaran berapa? belum ada kisaran isi 5 itu 12, 22, isi 15 berapa, isi 20-nya 39. Kalau dibandingin nih Pak dari penjualan offline sama penjualan online itu lebih banyak di mana minatnya ya? Tergantung hari, biasanya kalau weekend tanggal online banyak, kalau tanggal 2 ya online-nya yang banyak. Untuk hari bukanya itu hari apa aja sih? Setiap hari. Setiap hari, Senin sampai Minggu. Dari jam Dari jam, kalau berbeda cabang beda jam buka ya. Kalau di sini setengah 12 12 sampai jam sampai jam setengah 2. 2 malam ya. Kalau untuk target marketnya biasanya siapa nih Pak? Paling banyak datang ke sini? Target marketnya Iya. Kayak anak sekolah atau ibu rumah tangga, Pak karyawan. iya, kebanyakan sih karyawan. karyawan ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, modal usahanya untuk melakukan usaha Dimsum Teh Irma kisaran berapa? Nah, tahu ya, saya bukan modal ya. Oh iya ya. Kalau ini mau cabang ya bukan masuknya ke reseller ya? Bukan. Kalau untuk keuntungan tiap harinya kira-kira sehari itu dapat berapa porsi yang dijual? Rata-rata porsi ya, Iya, kalau untuk porsi itu 50. per harinya. Ada saingan gak sih Pak dari Dimsum Teh Irma ini? Saingan usaha kayak Dimsum apa gitu? Ada. Ada. Itu untuk mengatasinya kira-kira bagaimana? Ya tingkatkan kualitas pelayanan. Untuk mempertahankan Dimsum Teh Irma ini ya? Kalau untuk jam kerja karyawannya itu gimana Pak? Apa sesuai sama jam buka toko atau sebelum jam buka toko karyawan harus sudah di sini? Biasa sebelum buka udah ada Dari jam jam sampai closing ya? Untuk karyawan Teh Irma sendiri ada berapa orang sih Pak? dua. Persentase 2. Berarti kali 5 cabang 10. Ya, dua. 10 ya. Kadang ada yang juga ada yang Kalau untuk sistem pembagian gaji karyawan itu dihitungnya per hari, per minggu, atau per bulan Pak? Kira-kira? harian Oh masih dihitungnya harian ya Pak? per hari gitu. Jadi kalau misalkan bapaknya nggak kerja
kerja itu dihitung per harinya, dan itu apa terhitung karena libur? Mana masuknya? Oh, gimana masuknya dihitungnya ya? Kalau untuk pembelian bahan bakunya ada supplier khusus gak sih Pak? Kayak ngambilnya dari mana gitu? Urusan itu mungkin kalau kita orang dapur sih. Oh iya. Saya belum pernah ke sana. Jadi kalau misalkan untuk bahan baku itu diantar langsung ke sini ya Pak? Oh, kalau bahan baku, Oh. iya, ada ke sini. Tergantung Bapak yang minta hari ini minta berapa pieces, Iya, apa iya. emang Hari ini habis banyak, kita kadang banyak. oh tergantung mintanya apa bukan Iya. sedikasihnya gitu ya? Kalau untuk kelemahan di usaha ini apa sih Pak kira-kira? Mungkin kalau pertama sambal ya, harganya lebih naik. Ya kalau buat lama juga tahan lama. Kalau untuk kelebihannya kira-kira apa Pak? Biasanya apa ya? Mungkin banyak peserta yang mengangkat kali ya, harga terjangkau, banyak peminat. Hambatannya sendiri ada gak sih Pak? Ya, Hambatan apa jadi karyawan di Santai Irma gitu? hambatan buat usahanya nggak ada. Jadi karyawannya boleh gitu? Ada gak? Perlu kesal gak ada? Keluhan Bapak selama kerja di berarti sejauh ini emang nyaman ya Pak bekerja di rumah ya? Kira-kira untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan Teh Irma bakal nambah produk lagi nggak sih Pak? Mungkin nanti ya, karena ada beberapa yang mau. Kalau untuk penambahan produk itu kira-kira emang ide dari Teh Irma sendiri, karyawan, atau emang dari customer Pak yang minta buat dibikin gitu produknya? Strategi dari tema sendiri sih. Seperti ya. Kalau untuk penambahan cabang ada rencana nggak sih Pak? Kemarin saya dengar ada yang bisa membuka cabang di Cikampek. Emang di Cikampek belum ada ya Pak? Enggak. Oh, reseller ya hitungannya ya, bukan cabang ya. Tapi sekarang masih beroperasional. Beroperasional. Masih ada. Belum tahu, mungkin udah enggak. Udah nggak ada ya. Berarti jadi membuka cabang di sana. Kalau untuk harapan kedepannya untuk usaha di Santai Irma ini kira-kira apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami untuk memenuhi tugas kunjungan industrial mata kuliah Ekonomi Manajerial yang berjudulkan Mengenal Lebih Dekat Mengenai Manajemen Usaha Dimsum Teh Irma di Cabang Kondang Jaya. Dalam observasi ini, anggota kelompok 8 beranggotakan 2 orang, saya Aminatu Zahro dengan teman saya Fauzia Damayanti. Profil usaha Dimsum Teh Irma. Kedai Dimsum Teh Irma adalah salah satu kedai yang berada di Kabupaten Karawang. Pertama kali Teh Irma membuka usaha ini pada tahun 2018 di Jalan Kertabumi, Kabupaten Karawang. Bisnis ini adalah salah satu bisnis yang sukses di bidangnya, serta lokasi yang mudah diakses, dijangkau dengan harga yang relatif murah. Saat ini, Dimsum Teh Irma sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di berbagai daerah Kota Karawang. Yang pertama, ada Dimsum Teh Irma yang berlokasikan di rumah Teh Irma sendiri, yaitu di alun-alun sebelum Bank Sinarmas. Yang kedua ada Dimsum Teh Irma di daerah Kertabumi. Yang ketiga, Dimsum Teh Irma di depan Universitas Unsika. Yang keempat, ada Dimsum Teh Irma di daerah Lamaran. Yang kelima, ada Dimsum Teh Irma di daerah lokasi Kosambi. Dan yang terakhir, ada Dimsum Teh Irma di pinggir Mall KCP Karawang. Dan kami juga sudah mencantumkan kontak customer service bila ada customer yang ingin menanyakan tentang produk-produk dari Dimsum Teh Irma. Berikut juga ada logo dari usaha Dimsum Teh Irma sendiri. Dimsum Teh Irma tidak hanya menjual produk dimsum, tetapi di kedai Dimsum Teh Irma menjual juga
dimsum kukus, dimsum goreng, dimsum mentah, dan ada juga corn dog, seblak prasmanan, masakan Sunda, ceker mercon, tahu gejrot, dan lain-lain. Untuk varian menunya sudah dilampirkan di foto di samping ini ya. Untuk proses produksinya, yang pertama, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa produksi dimsum cabang Kondang Jaya dengan mengolah dimsum mentah menjadi dimsum kukus atau dimsum goreng dengan melalui proses produksi berupa pengukusan selama 5-10 menit tergantung banyaknya dimsum, dan proses penggorengan dimsum, menggoreng dimsum hingga dimsum berwarna coklat keemasan. Yang kedua, produk sambal dimsum Teh Irma dalam sehari bisa menghabiskan sekitar kurang lebih 60 kilo cabai per hari untuk disuplai ke 6 cabang dimsum Teh Irma. Yang ketiga, untuk menu lain, dikemas di rumah produksi, yaitu produk mentahnya, sehingga ketika sampai di toko cabang, pegawai hanya tinggal mengolah dengan menggoreng atau merebusnya, misalkan cibai, corn dog, soto dimsum, dan lain-lain. Dan tidak ada proses produksi untuk produk minuman seperti milkshake atau cemilan lainnya. Sudah berbentuk produk jadi, pegawai hanya tinggal memasarkannya. Untuk pengemasan produknya sendiri, dimsum Teh Irma di cabang Kondang Jaya ini disediakan tempat duduk untuk makan. Penyajian dimsumnya pun menggunakan piring berbahan plastik dan disediakan sendok dan garpu. Menu lain yang berkuah juga disajikan dengan mangkuk. Dan untuk sistem take away, pengemasan yang digunakan antara lain kemasan plastik Mika ukuran S yang berukuran 15 cm x 10 cm x 4 cm untuk pembelian dimsum senilai 12.000 yang berisikan 5 pieces dimsum. Yang kedua, kemasan plastik Mika ukuran M 22 cm dikali 10 cm kali 4 cm untuk pembelian dimsum senilai 22.000 dan 39.000 rupiah. Yang ketiga, menu makanan berkuah seperti seblak prasmanan, soto dimsum, ceker mercon dikemas dengan cup plastik. Sambal dimsum pun dikemas menggunakan botol plastik. Baik, saya Fajar Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi dan penjualan, keuangan, sumber daya manusia, dan pengembangan bisnis dimsum Teh Irma. Promosi dan penjualan. Dimsum Teh Irma melakukan promosi penjualan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, serta bekerja sama dengan influencer atau selebgram yang biasa kita kenal sebagai endorse. Untuk konsumen yang ingin membeli tanpa datang ke toko, dapat membeli produk dari dimsum Teh Irma dengan menggunakan aplikasi online yaitu Gojek, Grab, Jasa Titip, dan Shopee Food. Dimsum Teh Irma memiliki warna bangunan yang khas yaitu pink muda dan pink tua, sehingga membuat suasana yang girly. Dengan warna mencolok akan membuat konsumen tertarik dan penasaran untuk mencoba membeli. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa penjualan dimsum Teh Irma di cabang Kondang Jaya kurang lebih 1.000 pieces dimsum per hari. Sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia, Teh Irma sangat menyejahterakan karyawannya dengan baik sehingga para karyawan nyaman dan aman untuk bekerja sama dengan dimsum Teh Irma. Setiap 1 tahun sekali, Teh Irma mengadakan family gathering untuk seluruh karyawan dan reseller dimsum Teh Irma, di antaranya ke Ancol, Lembang, Dufan, dan Bandung. Perekrutan pekerjaan sendiri menggunakan metode dengan memberi penawaran kepada saudara owner dimsum atau kepada orang terdekatnya yang mempunyai kemauan dalam hal berjualan. Teh Irma sendiri selain membuka usaha dimsum dan memiliki 6 cabang, ia juga membuka reseller untuk berbagai daerah, di antaranya Cikarang, Purwakarta, Bekasi, Subang, dan Cikampek. Keuangan. Dimsum Teh Irma cabang Kondang Jaya masih menggunakan sistem keuangan manual. Tidak ada pencatatan setiap penjualan. Pendapatan dalam sehari disetor langsung kepada pemilik usaha, kemudian dikelola langsung oleh pemilik. Untuk pembayaran transaksi pembelian di Dimsum Teh Irma cabang Kondang Jaya sendiri bisa menggunakan cash atau uang tunai, non-tunai atau QRIS. Pengembangan bisnis Dimsum Teh Irma.
Pada proses pengembangan bisnisnya, Dimsum Teh Irma mencoba meningkatkan penjualannya dengan cara menambahkan satu varian menu baru, yaitu menu seblak instan Teh Irma, yang dihargai senilai Rp15.000 pada semua cabangnya dan ada di aplikasi online seperti Shopee, Grab, dan Gojek. Untuk proses penjualan seblak instan atau launching menu baru ini pada tanggal 31 Agustus 2022. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kunjungan industri UMKM usaha Dimsum Teh Irma, dapat kita simpulkan bahwa usaha Dimsum Teh Irma ini merupakan usaha yang sudah sukses. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun, usaha ini telah memiliki 6 cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Karawang. Dari hasil observasi yang dilakukan pada Dimsum Teh Irma, cabang Kondang Jaya ini telah menambahkan varian menu baru, yaitu seblak instan Teh Irma. Target pasar dari usaha Dimsum Teh Irma pun adalah para pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Berikut terdapat dokumentasi di mana kami melakukan kunjungan industri UMKM di cabang Kondang Jaya Dimsum Teh Irma bersama narasumber kita, yaitu selaku karyawan Dimsum Teh Irma. Cukup sekian presentasi kami dengan hasil observasi kunjungan industri UMKM Dimsum Teh Irma cabang Kondang Jaya dengan video wawancara kita bersama karyawan Dimsum Teh Irma. Untuk memenuhi mata kuliah ekonomi manajerial di semester 4 ini, saya dari kelompok 8 kelas MN22J, saya Fajar Damayanti dan rekan saya Aminatul Zahra mengucapkan terima kasih. Bye-bye.